Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nah, perkenalkan nama saya Lara Sadi Sekar Soeharto dengan dua rekan saya, yaitu Rizky Maulana dan Reza Dwi Permana. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi hukum dagang, yaitu lebih khususnya di materi perantara dagang. Nah, sebelum itu, seperti yang kita ketahui bersama, hukum dagang ini adalah ilmu yang mengatur antara hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Atau bisa dikatakan juga hukum dagang ini adalah serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Nah, just for your information guys, nah hukum dagang ini sebenarnya masih masuk dalam kategori hukum perdata. Yang akan kita bahas di sini adalah perantara dagang. Perantara adalah pihak lain yang membantu dalam mengurus usaha untuk sebuah perusahaan dan perdagangan dan lain-lain. Nah, perantara dagang dalam hal ini termasuk pada golongan pekerja-pekerja atau pelayan-pelayan perniagaan. Oke, perantara dagang juga dapat dilakukan oleh perseorangan, badan maupun organisasi perusahaan. Untuk lebih jelasnya, teman saya akan menjelaskan tentang macam-macam perdagangan. Perantara perdagangan secara umum. Ya, yang pertama itu ada perantara perdagangan dalam lingkungan perusahaan. Yang pertama itu lebih kita kenal dengan pemimpin perusahaan atau manajer. Kalian tahu manajer? Oh, lagi saja. Yaitu pemegang kuasa pertama dari pengusaha perusahaan. Jadi manajer ini dia yang mengemudikan seluruh perusahaan dan dia juga yang bertanggung jawab atas maju mundurnya satu perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada pemegang prokurasi. Pemegang prokurasi adalah pemegang kuasa dari pengusaha untuk mengelola satu bagian besar atau sering kita kenal dengan kepala bidang. Terus contohnya di pemegang prokurasi ini seperti apa? Misalnya seperti apa? Nah, misalnya itu ada kepala bagian produksi, kepala bagian pemasaran, administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan itu mereka memiliki tugas untuk mewakili pengusaha dalam hal menandatangani perjanjian dagang. Nah, yang kedua itu ada pedagang keliling yang sering atau komersial travel. Jadi pedagang keliling ini erat kaitannya dengan majikannya. Karena pedagang keliling adalah perantara untuk mendistribusikan suatu barang produksi dengan hubungan hukum yang dilakukan antara majikan dengan pedagang yang sering disebut dengan perjanjian kerja. Contohnya seperti apa? Apakah dia berdagang sambil traveling atau bagaimana traveling? Jalan-jalan biasa atau keliling untuk memperdagangkan produk dan. Jadi untuk saat ini pedagang keliling yang sering kita jumpai itu kayak berupa sales, marketing. Berikutnya yaitu di luar lingkungan perusahaan. Yang pertama itu ada agen perniagaan atau komersial agen, yaitu orang yang mewakili pengusaha untuk mengadakan dan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha tersebut. Yang kedua itu ada makelar atau broker. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi perbedaan antara agen perniagaan komersial agen dan makelar atau broker ini itu lebih kepada kalau agen perniagaan itu dia mewakili suatu perusahaan, sedangkan makelar hanya mewakili dirinya sendiri. Dia seorang biasa. Ya. Yang berikutnya itu ada notaris. Yang sering kita jumpai itu notaris adalah pejabat atau pihak yang berwenang untuk mengeluarkan suatu akta. Akta perjanjian. Menarik ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan apa saja sih macam-macam perantara pedagang yang terkandung dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang akan diperjelas oleh teman saya, Reza. Oke, baiklah, kita lanjut di materi berikut. Saya akan menjelaskan macam-macam perantara dagang dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi di sini terdiri dari 6. Yang pertama ada bursa dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan definisi bursa dagang sebagai suatu tempat pertemuan para pedagang. Kalau di Indonesia sendiri, bursa dagang itu kira-kira seperti apa? Jadi kalau di Indonesia
Bursa Dagang ini lebih dikenal dengan Bursa Efek Indonesia. Terus apa yang dilakukan mereka para pedagang di Bursa Efek ini? Jadi contoh sederhananya yang dilakukan di Bursa Efek ini seperti seorang investor. Jadi intinya Bursa Efek Indonesia ini adalah tempat perdagangan saham. Oke. Jadi lanjut yang kedua. Yang kedua ada makelar. Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu kegiatan usaha dagang. Ini ia menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan atas amanat dan nama orang lain dengan mendapatkan upah atau provisi tertentu. Dan sebelum dia bekerja sebagai makelar ini, ia harus bersumpah di hadapan pengadilan negeri yang termasuk dalam wilayah hukumnya. Jadi dia harus bersumpah terlebih dahulu di depan pengadilan negeri. Oke, lanjut yang ketiga ada kasir. Kasir adalah seseorang yang dengan menerima upah atau provisi tertentu dipercaya dengan pekerjaan menyimpan uang dan melakukan pembayaran. Pembayaran seperti apa? Apakah seperti kasir-kasir swalayan biasa atau kasir-kasir bagaimana? Jadi yang dimaksud kasir di sini bukan seperti kasir-kasir yang di swalayan atau yang di Indomaret. Bukan. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah orang yang dimaksud adalah bank. Jadi nama sini adalah pegawai bank. Jadi yaitu suatu lembaga keuangan berupa perusahaan yang mewakili nasabah untuk melakukan pembayaran, penerimaan dan penyimpanan uang nasabah. Oke, lanjut berikut ada komisioner. Komisioner adalah perusahaan yang pekerjaannya membuat kontrak atas amanat orang lain, tetapi ketika komisioner membuat kontrak tersebut, ia melakukan atas namanya sendiri. Dalam melaksanakan amanat tersebut, komisioner mendapat upah atau provisi dari pemberi amanatnya. Sudah jelas kan? Oke, lanjut berikut ada ekspeditor. Jadi ekspeditor adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan atau barang lainnya melalui daratan atau perairan. Orang yang disuruh oleh ekspeditor adalah pengangkut, sedangkan ia sendiri disuruh oleh orang lain atau pemilik barang untuk mengirimkan barang ke tempat lain. Dengan demikian, tampak bahwa ekspeditor adalah perantara dari pemilik barang dan pengangkut yang mengangkut barang tersebut. Jadi yang kita lanjut yang terakhir ada pengangkut. Pengangkut adalah orang yang menyelenggarakan pengangkutan, sedangkan pengangkutan itu sendiri diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim barang, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan. Jadi itulah yang dimaksud macam-macam perantara dagang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, itulah tadi materi atau macam-macam tentang perantara dagang dalam hukum dagang dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi peran perantara dagang dalam dunia bisnis ini sebenarnya amat besar karena maju mundurnya suatu kegiatan usaha secara langsung maupun tidak langsung itu tergantung dari keterlibatan antara perantara dagang dan prinsipalnya. Nah, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.